strategis NIM 2102060044 kelas MPI 4B. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan. Di pertemuan yang pertama itu perencanaan pendidikan dan unsur perencanaan pendidikan, prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang perlu dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Adapun perencanaan pendidikan ialah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan, prioritas dan biaya pendidikan dalam mempertimbangkan kenyataan pendidikan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Adapun unsur perencanaan pendidikan yaitu unsur kualitatif, unsur kuantitatif, unsur relevansi dan unsur efisiensi. Adapun prinsip perencanaan pendidikan yang pertama, perencanaan itu interdisipliner. Yang kedua, perencanaan itu fleksibel. Yang ketiga, perencanaan itu objektif, rasional. Yang keempat, perencanaan itu tidak mulai dari nol tetapi dari apa yang dimiliki. Perencanaan itu merupakan wahana untuk menghimpun kekuatan-kekuatan secara terkoordinir. Yang keenam itu, perencanaan itu disusun dengan data. Dan yang ketujuh, perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri, tidak berdasarkan pada kekuatan orang lain. Yang kedelapan, perencanaan itu kooperatif dan ilmiah. Adapun pertemuan kedua yang membahas tentang perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Yang pertama, perencanaan pendidikan. Sejarah pendidikan sejak zaman kuno, para ahli filsafat dan pendidikan memiliki gagasan perencanaan pendidikan yang bersifat murni spekulatif. Pernah mengemukakan dalam konstitusi yang menunjukkan kepada orang-orang Athena bagaimana orang-orang Sparta pada tahun 2500 yang lalu merencanakan pendidikannya yang disesuaikan dengan tujuan militer, sosial, ekonomi mereka. Setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1923, Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan. Kemudian diikuti Perancis pada tahun 1929, Amerika Serikat pada tahun 1933, Swiss pada tahun 1941 dan Puerto Rico pada tahun 1942. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul pergolakan sosial dan ledakan penduduk, sementara sumber daya semakin mahal dan langka. Akibatnya, beberapa negara di Eropa memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting mengingat keterbatasan sumber daya tadi. Sejak itu, Inggris pada tahun 1944 melakukan wajib belajar di tahun 1962 dan para penjabat daerahnya diminta untuk menyiapkan perencanaan pendidikan. Adapun di pertemuan ketiga yaitu perencanaan strategis dan operasional pendidikan. Adapun tahapan perencanaan strategis dan tahapan penyusunan restra dan kaitan-kaitannya. Yang pertama itu tahapan perencanaan strategi.
pertama, perumusan sasaran, penentuan tujuan dan strategi yang dapat pada saat ini, analisis lingkungan, analisis sumber daya, mengenali ancaman dan kesempatan yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, menentukan sejauh mana perubahan strategis yang dilakukan. Tahapan penyusunan restra. Yang pertama, penentuan visi misi dan tujuan, evaluasi diri, analisis lingkungan internal, pembangunan keputusan strategis, implementasi strategis dan evaluasi. Adapun kaitannya, jadi kedua perencanaan tersebut saling berkaitan, di mana penyusunan perencanaan strategis adalah proses pengembangan rencana tentang bagaimana sebuah organisasi akan mencapai tujuannya, rencana strategis dan mengembangkan visi misi dan isu-isu utama bagi suatu organisasi. Pengembangan strategi itu yang nantinya menjadi panduan untuk mengembangkan rencana operasional. Adapun di pertemuan ketiga, yaitu dalam perencanaan pendidikan, menurut para ahli ada beragam pendekatan perencanaan pendidikan, yaitu pendekatan kebutuhan sosial, pendekatan ketenagakerjaan, pendekatan untung rugi, dan pendekatan keefektifan biaya. Adapun pengambilan keputusan dalam perencanaan pendidikan, yaitu dasar-dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bermacam-macam tergantung dari permasalahannya. Menyebutkan dasar pengambilan keputusan yang berlaku adalah sebagai intuisi, pengalaman, fakta, dan wewenang. Adapun prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Adapun jenis dan fungsi pengendalian keputusan, keputusan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan operasional. Fungsi pengambilan keputusan adalah proses membuat keputusan atau memilih tindak yang akan diambil dari beberapa alternatif yang tersedia. Ia melibatkan identifikasi masalah, pemilihan alternatif, evaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang tepat. Adapun sistem pengambilan keputusan, yaitu sistem pengambilan keputusan suatu proses atau metode yang digunakan untuk memilih satu tindakan atau keputusan dari beberapa pilihan yang tersedia. Dan yang pertemuan yang terakhir itu menurut Mondi dan Premaux yang terdiri dari langkah-langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah atau peluang, dan yang kedua membuat alternatif, yang ketiga mengevaluasi alternatif, yang keempat memiliki dan mengimplementasikan alternatif, dan yang terakhir mengevaluasi alternatif. Dan adapun fungsi perencanaan pendidikan, yang pertama sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan, dan yang ketiga sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan, yang keempat sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan, yang kelima sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, yang keenam sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan, dan yang terakhir sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Sekian yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Sekiranya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.